Mereka mengkonsumsi herbal yang bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan mengandung diuretik yang menurunkan tekanan darah, seperti teh sage, teh rosemary, dan teh mellow. Kemudian mereka mengkonsumsi raw honey. Mereka menggunakan madu sebagai pengganti gula. Madu Ikaria tidak dilakukan proses pasteurisasi, tidak dipanaskan, sehingga nutrisi dan senyawa bioaktifnya tidak hancur dalam pengolahannya. Kemudian, yang ketiga, partnership, memiliki hubungan yang bahagia dan saling berkomitmen pada pasangan, menghasilkan hidup lebih lama dan bahagia. Oke. Yang keempat ada dancing and laughing. Berpesta dan menari bersama selama berjam-jam dapat membakar kalori. Selain itu, tertawa baik untuk arteri, baik untuk jantung juga. Penduduk Ikaria memiliki tradisi berkumpul dari yang muda hingga yang tua. Mereka menari bersama hingga tidak sadar bahwa mereka itu sedang membakar kalori. Selain mereka membakar kalori, dengan berkumpul dan tertawa juga baik untuk kesehatan jantung. Kemudian selanjutnya ada di Nicoya, Costa Rica. Yang pertama, Plan de Vida. Mereka itu memiliki tujuan hidup, alasan untuk terus bekerja. Mirip dengan yang di Ikigai, yang ada di Okinawa, eh, Plan de Vida juga memiliki kemiripan, yaitu sama-sama memiliki alasan untuk tetap hidup. Kemudian ada Do Things by Hand. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan tanpa alat mekanis seperti mereka masih menggunakan parang untuk memotong rumput, melakukan aktivitas fisik yang secara tidak sadar mereka tuh sedang berolahraga. Kemudian ada slow down. Mereka bersantai menikmati hidup dengan meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting. Mereka tidak bekerja secara lembur. Mereka hanya bekerja pada pagi hari saja, dan sorenya mereka beristirahat, berkumpul, dan berinteraksi bersama keluarga. Kemudian ada The Three Sisters. Mereka mengkonsumsi kacang, labu, dan jagung yang memiliki asam amino tanpa kolesterol dan lemak jenuh. Selanjutnya, selanjutnya di Albert Lea, Minnesota. Yang pertama, mereka mengumpulkan masyarakat dan membagi secara kelompok kecil untuk berjalan bersama. Eh, Mereka menerapkan moai yang dilakukan Okinawa, mengumpulkan masyarakat Albert Lea dan membagi mereka menjadi kelompok kecil untuk berjalan bersama. Selanjutnya ada Singapura. Singapura ini terkenal sebagai negara yang memiliki banyak aturan atau kebijakan. Nah, saat ini Singapura sedang melawan diabetes dengan cara membuat beberapa aturan. Seperti yang pertama, memberi subsidi pada makanan yang lebih sehat. Mereka memberi subsidi pada beras merah yang kandungan seratnya lebih banyak daripada nasi putih. Kemudian adanya regulasi yang mengatur limit pada minuman yang mengandung jumlah gula yang cukup banyak. Yaitu seperti minuman soda, mereka mengatur limit di 12%. Kemudian yang ketiga, membuat program dengan penjual makanan untuk memasang tulisan jika menawarkan makanan yang sehat. Memasang tulisan seperti healthier choice pada makanan yang dijual di rumah makan. Hal tersebut dapat menarik pelanggan yang menginginkan pilihan makanan yang lebih sehat. Kemudian, empat, mahalnya mobil di Singapura membuat masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum. Harga mobil di Singapura itu 2,5 kali lebih mahal daripada di US. Di US, 80% orang memiliki mobil. Namun di Singapura hanya 11% orang yang memiliki mobil. Namun tidak ada yang merasa kesulitan bepergian karena transportasi mudah ditemui dimanapun.
Kemudian ada program olahraga yang disponsori pemerintah yang membangun komunitas dan persahabatan. Eh, Fasilitas olahraga banyak ditemui di setiap tempat tinggal mereka. Kemudian membangun tempat tinggal untuk warga lansia yaitu yang diberi nama Kampung Admiralty. Kampung Admiralty ini terdiri dari apartemen untuk lansia, pusat medis, tempat perkumpulan lansia untuk menciptakan koneksi, dan kawasan yang mudah dijangkau oleh transportasi umum. Kemudian yang ketujuh, pemerintah mempunyai kebijakan subsidi perumahan kedekatan yang mendorong keluarga untuk tinggal berdekatan. Pemerintah memberikan uang jika mereka memilih untuk tinggal di dekat keluarga atau keluarga yang memilih tinggal di dekat rumah orang tuanya. Kemudian selanjutnya, nah proyek Blue Zone ini terus dikembangkan hingga meluas ke wilayah US lainnya seperti di Fort Worth, Texas. Itu tingkat obesitas pada anak menurun 6%, sehingga menghemat 250 juta dolar per tahun untuk biaya perawatan kesehatannya. Kemudian ada di Phoenix, Arizona, mereka menggunakan lahan sebagai taman untuk berkumpul, menanam makanan sehat, dan melebarkan jalan untuk pejalan kaki. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film Netflix tersebut adalah yang pertama adalah move naturally, bergerak secara alami seperti berjalan kaki, menyiram tanaman, dan melakukan pekerjaan rumah, sehingga mereka secara tidak langsung telah melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada outlook, mereka memiliki tujuan hidup, selalu memiliki alasan untuk bangun di pagi hari dan berusaha untuk selalu bermanfaat bagi orang banyak dan untuk sekitar. Kemudian ada eat wisely, tidak makan berlebihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, kaya akan serat dan rendah lemak, dan makan secara perlahan, tidak terburu-buru, sehingga dapat mengontrol jumlah makanan yang masuk. Kemudian yang terakhir adalah connect, menjaga hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, sehingga tidak merasakan kesepian dan terhindar dari depresi yang menjadi salah satu penyebab pendeknya umur hidup. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok satu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau sharing, boleh dari kelompok maupun dari luar kelompok. Silakan. Bagus ya, eh, materinya ya. Ya, presentasinya juga cukup bagus, kecuali mungkin ada yang belum diterjemahkan dengan sempurna ya. Maksudnya kalau nggak diterjemahkan nggak apa-apa sih, tapi ininya lebih singkat-singkat gitu ya. Oke, ada komentar silakan. Apakah sudah cukup jelas? Jelas banget ya mestinya ya. Tinggal penerapannya di kita pasti sulit banget itu ya. Lagi di Jakarta nih, gimana caranya jalan kaki ya? Trotoarnya penuh dengan orang jualan ya. Malah kita yang dimarahi kalau jalan kaki ya. Kadang-kadang saya udahlah saya jalan kaki aja, nggak naik angkot, nggak naik mobil, tapi malah di jalan ditawar-tawarin oleh tukang ojek ya. Dikiranya mau naik apa ditawar-tawarin mulu ya. Bahwa saya mau jalan kaki itu nggak percaya ya. Di sini di Jakarta ya. Oke, gimana yang lain? Apakah ada komentar? Izin bertanya, Ya Ibu. silakan Pak. Eh, Kalau dilihat tadi dari presentasi kan kebanyakan diambil dari kesimpulan kebiasaan hidup dari masing-masing daerah tadi ya. Di Indonesia sendiri kan kita sudah punya aspek dimensi lansia tangguh. Iya betul. Nah, apakah hal-hal tersebut yang dipresentasikan tadi kan kalau dilihat banyak kontradiktif juga. Ada daerah yang menyarankan atau kebiasaannya adalah makan makanan sehat seperti buah, sayur. Ada daerah yang makan daging juga, ada minum wine dan lain-lain gitu. Apakah di Indonesia sendiri kan angka harapan hidup atau umur harapan hidup di Indonesia itu tahun 2023 itu 73,93 tahun ya. Itu faktor apa ya yang bikin Indonesia tuh nggak sampai jadi blue zone gitu ya kira-kira menurut kelompok satu? Apakah Ya, ada faktor genetik atau bagaimana mungkin tanggapannya? Terima kasih. iya silakan.
Kelompok satu ya. Tadi mungkin saya agak ngoreksi tadi ya, yang makan daging itu makan dagingnya dibatasi Pak tadi. Jadi hanya sebulan itu 5 kali itu jarang banget loh. Kita kan di sini hampir tiap hari nih, mau daging ayam, mau daging itu ya. Eh, Saya daging merah ya. Kalau daging putih mungkin masih sehat ya, daging ayam maupun daging ikan mungkin masih itu ya. Daging merah kan seperti kambing, sapi, babi itu yang tadi itu dibatasi maksudnya. Tidak menyarankan, tapi justru tadi penjelasannya kelompok satu adalah makanan makan daging itu dibatasi. Jadi mereka hanya sebulan hanya 5 kali kan ya, berarti seminggu sekali itu. Jarang kan di sini begitu. Apalagi kalau orang yang sudah mampu ya, jarang sekali sekarang. Hampir tiap hari mungkin ya kita. Oke, silakan. Apakah ada itu dari? Oh ya, kemudian yang wine itu juga dibatasi ya. Jadi sehari hanya 1 sampai 2 gelas ya. Gelasnya mungkin kecil ya. Kalau yang apa namanya negara yang biasa minum alkohol kan bisa berbotol bahkan ya. Itu maksudnya dibatasi Pak, bukan bukan dibiarkan gitu. Jadi daging maupun wine itu dibatasi, alkohol itu dibatasi ya. Betul. Ya, karena mereka kan suhu udaranya dingin ya. Mereka biasa minum alkohol. Yang lain mungkin kalau yang nggak sehat bisa berbotol-botol dalam sehari ya. Oke, silakan tanggapan mungkin dari kelompok satu. Kira-kira ngapa angka harapan hidup kita masih di situ-situ aja ya? Padahal kita tetangga dekat dengan Singapura nih. Singapura sudah 85 ya angka harapan hidupnya. Ada mungkin pendapat? Coba saya izin menjawab Ya dok silakan. di Ya kelompok satu silakan dok. Pak. Izin Ya. menjawab dari pertanyaan dokter Nur. Jadi mungkin kenapa di Indonesia belum bisa jadi blue zone? Mungkin banyak faktor. Yang pertama itu mungkin bisa dari pola makannya dulu. Kalau di Indonesia sendiri kan dia banyak makanan-makanan tradisional, ya, Pak, dok. Makanan-makanan tradisionalnya tuh biasa banyak gulanya, banyak garamnya, kemudian banyak lemaknya juga. Apalagi kayak nasi Padang ya dok ya. Jadi mungkin dia bisa lebih berkontribusi dari masalah kesehatannya, kayak obesitas dan penyakit jantung. Jadi makanan-makanan tradisional itu. Yang kedua mungkin ada gaya hidupnya ya dok. Kalau gaya hidupnya mungkin dari tingginya polusi udara di kota-kota besar terutama, sama mungkin ada kebiasaan merokok kalau di Indonesia ya. Jadi meningkatkan berbagai faktor risiko dari penyakit jantung. Kemudian yang terakhir menurut saya itu dari eh, sosial ekonominya dok. Jadi ada kesenjangan antara sosial ekonomi. Jadi tingkat pendidikannya itu jadi nggak setara dok. Jadi pengetahuannya itu antara yang baik, yang buruk, kesehatan itu kurang setara. Jadi di situ bisa meningkatkan juga dok. Salah satu faktor risiko jadi tidak jadi blue zone mungkin dok. Sekian dok. Izin menambahkan, dokter. Eh, Selain itu, mungkin juga dari jika dikaitkan dengan 7 dimensi lansia tangguh dengan 9 rules, 9 power pada blue zone, daerah-daerah blue zone ini. Misalnya kalau dilihat dari 7 dimensi lansia tangguh itu ada dimensi fisik. Nah, kalau dimensi fisik di Indonesia, yang diterapkan Indonesia kan adalah 7 dimensi lansia tangguh. Kalau di Indonesia itu kan disarankan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, naik turun tangga, beraktivitas pada pagi hari. Nah, itu sangat berbeda dengan 9 power, dan salah satu 9 power yang diterapkan di daerah-daerah blue zone. Salah satunya tadi yang move naturally. Mereka itu tidak hanya dianjurkan untuk menjalani aktivitas fisik, akan tetapi mereka sudah bergerak secara natural. Dalam kata lain, mereka tidak sengaja untuk lari maraton, mereka tidak sengaja untuk berolahraga, tetapi aktivitas sehari-harinya di rumah itu dari bangun tidur sampai kembali tidur, mereka kebanyakan bergerak tanpa alat bantu. Yang kedua, mungkin karena perbedaan dari kebudayaan. Misalnya daerah-daerah Blue Zone itu ada power ketiga tadi yang downshift. Jadi mereka itu memang melakukan rutinitas sehari-hari dan diyakini dapat menurunkan stres. Mungkin kalau downshift itu seperti tidur siang, kemudian ada yang namanya happy hour, mungkin itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena dilihat dari jam kerja yang kebijakan di Indonesia itu mungkin berbeda dengan kebijakan pada negara-negara Blue Zone. Mungkin seperti itu, dokter. Iya baik. Apakah ada lagi
Oke, ya Dok, mungkin terima kasih. ya silakan Pak. Silakan Pak Masri. Pak Masri udah buka mic ya? Ya, silakan. Halo. Suaranya di saya belum kedengeran. Halo. Suaranya kurang jelas Pak. Suara, suara. Gimana dok, izin 1, 2, 3. Ah, ya sekarang baru jelas. Tadi yang sudah dipaparkan oleh teman dari kelompok 1, ada 6 negara yang sudah dikelompokkan dengan blue zone. Ya, terakhir adalah Singapura. Kalau saya lihat tadi 5 negara yang sebelum Singapura adalah negara-negara kebanyakan di Eropa sana. Terakhir Singapura itu pun umur harapan hidupnya masih sekitar 86 itunya targetnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat dari sisi geografis, apakah iklim berpengaruh dalam hal ini? Mengingat kalau kita seperti daerah Indonesia kan di iklim tropis, di mana suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun, kita tahu bahwa pada iklim tropis sel-sel itu relatif lebih cepat mati atau mengalami apoptosis dibanding mungkin iklim yang suhunya lebih dingin. Apakah ada pengaruhnya dengan kondisi geografis dengan percepatan penuaan pada tubuh manusia secara biologis? Terima kasih. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin menjawab? Belum ada. Oke. Ya, mungkin kalau yang sama geografisnya dengan kita Singapura gitu ya, Pak. Kalau Singapura kan sama ya. Tapi Singapura bisa tuh ya. Singapura di perkotaan juga nih kayak Jakarta ya. Kemudian padat juga penduduknya ya. Dekat pantai Jakarta punya pantai, punya pegunungan. Pegunungannya di Bogor ya. Tapi maksud saya mirip-mirip lah kalau Singapura dengan Jakarta. Tapi Singapura bisa ya sekarang mencapai mencapai menjadi new blue zone ya gitu. Mestinya sih kita bisa juga Pak menurut saya ya. Mestinya. Walaupun memang yang di mana tadi yang naik turun itu Italia ya kalau nggak salah. Oh, benar-benar curam kan, semakin curam kan umurnya semakin panjang tuh kalau di Netflix ya. Jadi semakin apa namanya rumahnya di tempat yang curam, jadi dia tiap hari tuh naik turun gitu ya. Itu semakin tinggi, semakin panjang sorry umurnya gitu. Ya mungkin itu nggak berlaku ya di sini. Di sini kan datar ya. Udah gitu di Jakarta, mungkin di kota lain ada ya yang siapa yang tinggal di Papua atau di mana gitu ada nggak yang daerahnya curam? Karena Indonesia itu ya apa namanya macam-macam ya. Kalau di Jakarta memang nggak ada tempat curam. Ya. Kemudian yang tadi apa namanya makanan tradisional sebenarnya kalau makanan tradisional relatif itu ya apa namanya banyak yang sehat juga ya seperti misalnya di pepes gitu ya apa namanya eh, yang ya maksudnya nggak terlalu yang sekarang kan lebih ke mengadopsi gaya makan barat justru ya seperti misalnya harus ke McD itulah anak sekarang kan lebih lebih senang ke situ ya apa namanya makanan fast food. Nah itu yang bikin kita belum bisa mencapai juga blue zone ya. Kita bukannya kalau dibandingkan misalnya rendang itu saya lebih lebih sehat dibandingkan yang fast food yang digoreng itu ya. Gudeg itu lebih sehat menurut saya. Jadi tadi makanan tradisional nggak sehat, menurut saya lebih sehat daripada yang makanan fast food sekarang ya. Seperti tadi ya fried chicken itu seperti itu. Gitu ya. Itu dari saya. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin. Tapi saya itu apa namanya, optimis ya kalau kita bisa menerapkan seperti yang Singapura terapkan walaupun kita di negara tropis gitu ya dan datarannya nggak pegunungan gitu kita bisa sih menurut saya menjadi mengikuti itu ya blue zone itu tinggal ya tadi 7 dimensi lansianya mestinya di breakdown ya jangan hanya semboyan tapi aktivitasnya apa untuk setiap dimensi itu gitu ya seperti yang tadi sudah dipaparkan setiap negara kan ada ya aktivitasnya lebih jelas ya jadi tidak hanya eh, apa namanya tidak hanya semacam kelompok-kelompok aja ya fisik, kemudian mental seperti itu ya. Tapi juga apa yang harus dilakukan untuk mentalnya tangguh, fisiknya tangguh seperti itu ya mestinya. Dan mestinya didukung oleh pemerintah ya seperti Singapura sangat mendukung ya pemerintahnya. Bahkan sampai dikasih insentif ya. Bahkan sampai dikasih subsidi ya. Kita kan enggak ya.
Oke, baik. Apakah ada lagi komentar? Silakan komentar atau pertanyaan lagi. Satu lagi mungkin ya. Kita pas maghrib nih. Izin bertanya dok, Ya silakan, Bu. izin bertanya dok untuk kelompok 1. Nah tadi kan sudah dijelaskan kalau kunci untuk hidup panjang itu salah satunya itu eat wisely. Nah ini ada nggak hubungannya dengan makanan organik? Kan kalau misalnya di Indonesia sekarang kan semua udah pada susah untuk cari makanan organik. Nah apakah mereka-mereka di negara-negara tersebut makanannya pure organik? Terima kasih. Oke, gimana? Apakah ada jawaban? Saya ke handphone sekarang karena mau sambil jalan. Ini, jadi pertanyaannya organik gitu ya Bu ya, yang jarang sekali susah untuk apa namanya mendapatkan atau mahal sekali ya makanan organik gitu ya. Iya dok, kalau di Indonesia apakah makanan organik ini juga diterapkan di negara yang blue zone itu dok? Oke, iya. Ya, apakah di negara blue zone itu misalnya banyak makan sayur dan buah, apakah buah dan sayurnya organik itu maksudnya ya Bu ya? Iya dok. Iya, oke. Gimana, apakah ada yang membaca atau menangkap? Kalau saya kebetulan aku nonton Netflix itu mereka nggak sebutkan ya. Apakah ada yang sempat membaca dari websitenya atau dari Netflix tentang organik, sayuran dan buah organik yang mereka makan, atau mereka tidak sebutkan? Pokoknya asal banyak serat, antioksidan gitu. Gimana? Izin menjawab, Dok. Iya, silakan. Kalau dari film Netflix tersebut, mereka menggunakan yang rohani itu, mereka menggunakan madu yang memang dari negaranya. Nah, jadi memang madunya itu berbeda dengan madu di negara lain. Selain madu juga em, ada teh, teh sage, teh rosemary itu yang di Ikaria Yunani itu memang mereka eh, memproduksi teh tersebut. Memang organik. Dan selanjutnya wine yang ada di Ikaria itu juga tidak seperti wine yang dijual di pasaran. Wine yang dihasilkan di Ikaria itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi dia kaya akan kalium, fosfor, boron, dan zat besi. Saja, Bu. Ya baik, jadi madu, wine sama tehnya memang bisa dikatakan mungkin secara tidak langsung organik gitu ya Bu ya, walaupun tidak Iya, Bu. secara jelas ya, maksudnya tapi berasal dari daerah itu aja gitu ya. Mm-mm. Iya, betul, Bu. Oke, oke. Tapi kalau sayur dan buah itu, terutama yang blue zone baru nih seperti Singapura, tidak menyebutkan kan ya, apakah di Singapura pemerintahnya berlakukan atau memberi subsidi pada buah dan sayur organik, nggak ada ya, nggak disebutkan ya. Di filmnya sih nggak ada ya, Bu. Iya, oke. Ya memang sementara ini belum ya, belum ada secara eksplisit yang menyebutkan bahwa harus organik gitu ya. Yang penting mungkin kalaupun misalnya tidak organik berarti menggunakan pestisida, itu yang penting dicuci atau bagaimana atau dikupas gitu ya, biar sisa pestisidanya itu minimal sekali gitu ya, yang termakan oleh kita gitu. Sementara ini memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa dampak kesehatan dari sayur dan buah organik itu secara serat ya dan antioksidanya itu berbeda gitu dengan yang non organik. Saya belum menemukan penelitiannya ya. Baik,
Seperti itu kira-kira jawabannya. Apakah ada tambahan dari yang lain? Terima kasih dok. Soalnya saya waktu Ah, itu pernah baca dok kalau ya. misalnya di Jerman itu mereka udah Ah, menerapkan organik dok, mulai dari makanan dan lain-lain, bahkan kopi juga itu harus organik. Jadi Proses mereka organik ya. harus kayak free glifosaat gitu dok. Jadi Iya, itu apapun bagus yang sekali dimakan itu pasti. pure organik ya. Jadi saya penasaran aja tadi di negara-negara Blue Zone itu apa menerapkan itu juga. Begitu dok. Terima kasih. Iya, baik ya. Pastinya bagus sekali sih ya kalau semuanya bisa organik. Cuman memang masih cukup mahal ya untuk itu. Baik. Apakah ada tambahan lagi dari yang lain atau pertanyaan? Silakan. Tanya untuk kelompok yang bisa ya. Halo, ya Bu. Halo, iya saya Kintani, izin bertanya dok untuk kelompok yang presentasi. Mungkin ini lebih ke kaitannya sama kalau diaplikasikan dengan manajemen geriatri di rumah sakit ya. Tadi kan sudah ada 9 pendekatan mengenai Blue Zone yang sudah dibahas. Nah, kira-kira untuk penerapannya jika diaplikasikan dalam perawatan geriatri di rumah sakit itu kira-kira seperti apa ya? Apakah ada yang bisa Iya, diterapkan baik. gitu dari pendekatan Blue Zone Iya, ini? oke. Baik, silakan. Apakah ada yang ingin menjawab kaitannya dengan pelayanan geriatri terpadu? Stop dulu. Izin menjawab, dokter. Mungkin kalau dari 9 power pada daerah-daerah Blue Zone, itu kan mungkin rata-rata itu Gimana? merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan seperti move naturally, itu kan udah kebiasaan udah dilakukan. Nah, mungkin yang dapat diterapkan untuk pelayanan manajemen geriatri di rumah sakit itu yang down shift. Jadi mungkin dapat dilakukan rutinitas pada pasien-pasien lansia untuk memanajemen stresnya. Misalnya dilakukan rutinitas untuk tidur siang dan happy hour serta berdoa. Mungkin itu yang dapat dilakukan pada pada pelayanan geriatri di rumah sakit. Nah, seperti move naturally, purpose, kemudian plan itu kan merupakan kebiasaan yang harus dirutinkan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan dari 9 power ini. Nah, selain dari downshift, mungkin dapat kita terapkan juga selama dilakukan pelayanan di rumah sakit, diterapkan yang hara-hachi rule atau 80%, rule 80%. Artinya mereka dibiasakan untuk makan sampai 80% kenyang saja untuk para geriatri untuk menyeimbangkan antara penaikan dan penurunan berat badan. Untuk 9 poin dari 9 poin lainnya tadi kayaknya itu belum bisa diterapkan di rumah sakit gitu karena harus jangka panjang, dokter. Iya, oke. Jadi itu masuknya ke promotif ya sebenarnya ya, kebanyakan dari 9 itu ya Bu ya, preventif dan promotif ya. Mungkin yang Iya, kuratif. dokter. Iya. Ya, jadi mungkin bisa juga sih untuk preventif sekunder loh. Jadi tidak memperberat penyakitnya, misalnya pasien datang sudah dengan DM, dengan penyakit kardiovaskuler. Jadi apa namanya? Biar tidak ini ya tambah berat gitu ya. Atau tidak kambuh lagi misalnya pernah stroke gitu ya. Jadi bisa di edukasikan gitu ya, preventif sekunder ya. Mungkin seperti itu. Atau rumah sakit itu mengadakan semacam klub lansia gitu ya untuk senam secara teratur gitu ya. Jadi bisa juga itu. Jadi mereka bisa bergerak walaupun tidak secara natural ya, maksudnya ada jadwal-jadwal tertentu ya, tapi paling tidak bisa meningkatkan aktivitas fisik. Kalau dari saya seperti itu juga tadi itu ya, dari kelompok seperti itu mungkin bisa sering melengkapi. Apakah bisa diterima jawabannya Bu? Bisa dokter. Terima kasih Ya, dok baik. dan juga dokter Anjeli. Baik, apakah masih ada lagi? Jadi kita pas sudah maghrib ya, di waktu aku di Jakarta, mungkin di tempat lain sudah lama ya maghribnya ya. Oke. Baik ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan komentar, kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini.
sesi kedua jadi untuk UTS itu ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi ya. Nanti 2 minggu lagi seperti biasa ya. Jadi kelompok presentasi 1 dan saya juga. Gitu ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, Sore, Dok. Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Maaf, berarti tugasnya di upload sekarang ya, Dok? Dokter Cindy. 18.30 bukan? 19.30 ya? Oke, siap-siap. Berarti kita live Zoom ya? 18.30 itu bukannya terakhir ya? 19.30. 18.30. Lewat. Baiklah. Ini ada skor ya. Sejawat, boleh nggak di live aja? Kelompok 1 mau pinjam Zoom-nya buat tugas SPSS.